Berikutnya, ada sebuah pepatah Tiongkok yang menarik tentang apa yang dapat dan tidak dapat dibeli dengan uang. Bila memahami pepatah ini, kita mestinya mengerti nilai-nilai yang lebih tinggi yang seharusnya kita kejar dalam hidup kita. Ya, ini apa yang dapat dibeli dengan uang? Rumah, jam, tempat tidur, buku, dokter, kedudukan, teman, darah bisa dibeli. Yang tidak dapat dibeli apa? Kehangatan tubuh, waktu, tidur itu sendiri, pengetahuan, kesehatan, rasa hormat, persahabatan, kehidupan. Ini nggak bisa dibeli dengan uang. Dengan uang kita dapat membeli rumah tetapi bukan kehangatan keluarga. Dengan uang kita dapat membeli jam tetapi bukan waktu. Dengan uang kita dapat membeli tempat tidur tetapi bukan tidur itu sendiri. Dengan uang kita dapat membeli buku tapi bukan pengetahuan. Dengan uang kita dapat membeli dokter tapi bukan kesehatan. Dengan uang kita dapat membeli kedudukan tapi bukan rasa hormat. Dengan uang kita dapat membeli teman tapi bukan persahabatan. Dengan uang kita dapat membeli darah tapi bukan kehidupan. Jadi uang bisa membeli bisakah membeli kebahagiaan? Well, kalau bisa kita bilang, masa sih bisa? Uang bisa membeli kesenangan saja, bukan kebahagiaan. Kesenangan itu sifatnya hanya sesaat saja, yang kemudian diikuti dengan kehampaan sesaat. Lalu kemudian udah. Kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah suatu keadaan pikiran yang cuma bisa kita peroleh dari dalam diri, bukan dari suatu kejadian, tempat, benda, ataupun manusia. Jadi kamu punya pilihan untuk bahagia atau menderita. Sejauh mana kebenaran pepatah ini ya? Uang dianggap sebagai alat tukar kebahagiaan, padahal kenyataannya tidak kan. Uang tidak bisa membeli segalanya. Sejumlah hal ini menjadi bukti bahwa uang hanyalah alat tukar, bukan untuk membeli kebahagiaan atau hal lain. Sejumlah hal ini adalah kekal dan tidak ada harganya. Semua harus dilakukan berkat usaha. Ya, seperti yang dikutip dari laman Power of Positivity, bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan, ya. Jadi satu, cinta di sini kita bisa membeli daya tarik dan kekuatan, tapi tidak bisa membeli cinta, sebab cinta adalah sesuatu yang intim, sesuatu yang tulus, sesuatu yang misteri. Uang hanyalah metode pertukaran, tidak lebih dan tidak kurang. Ini digunakan untuk membayar produk atau layanan, kenyamanan dan kemewahan, membeli cinta. Budaya mengagungkan kekayaan pada dasarnya mengarah pada kesalahpahaman dan keyakinan yang salah. Yang kedua, kebenaran sebagai buktinya. Uang dapat mempengaruhi, tapi kebenaran adalah yang paling berpengaruh dari semuanya. Jadi seringkali uang dihabiskan untuk mendorong kepercayaan atau digunakan untuk menciptakan penelitian yang bisa mendukung pendapat. Dan seringkali uanglah yang menang dalam jangka pendek. Pada akhirnya tidak peduli berapa banyak yang dihabiskan untuk kebenaran, itu akan selalu terungkap pada akhirnya. Kemudian juga waktu tadi. Setiap menit berlalu adalah waktu yang tidak akan pernah kembali. Dengan berjalannya waktu maka lebih dekat dengan kematian. Kehidupan kita dimulai dari saat kita dilahirkan. Terlepas dari semua kemajuan ilmiah dan medis, tidak ada cara praktis untuk memperpanjang usia kita secara signifikan. Orang yang sangat kaya memiliki banyak uang di usia yang sama dengan orang lain juga. Kita tidak tahu. Waktu sangat penting. Rasa damai juga tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, jadi di sini anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk mengharapkan kedatangan kerajaan Allah? Jadi pertama, anak ibu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33 mengutamakan Allah di dalam hidup kita. Tidak khawatir akan hari esok. Matius 6 ayat 25. Tidak khawatir akan hari esok sampai 30 ya. Matius 6 ayat 25 sampai 30. Berani menolak tawaran kebahagiaan semua yang diberikan oleh dunia. Ibu ulang kembali ini, ulang-ulang terus ya. Menghindari pesan-pesan palsu. Kita akan disayang, kekasih apabila menggunakan pakaian merek tertentu, punya banyak teman. Nah, ini ditolak ini. Tidak mencari kebahagiaan dalam benda-benda yang kita miliki. Hal yang terbaik dalam hidup kita semestinya adalah keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, cinta kasih yang sejati, sahabat-sahabat kita. Mordekai Panunu
Dia berani bertahan dalam keyakinannya. Dia lahir di Maroko 1954, adalah seorang mantan teknisi nuklir Israel. Ibu ulang kembali, Mordechai Vanunu, dia berani bertahan dalam keyakinannya, adalah seorang mantan teknisi nuklir Israel. Ia seorang warga negara Israel yang beragama Kristen, dan ia yakin bahwa senjata nuklir yang dikembangkan oleh Israel hanya akan membahayakan negara itu, bukan melindunginya. Karena itulah kemudian Vanunu membocorkan rencana program senjata nuklir Israel kepada pers Inggris pada tahun 1986. Vanunu dijebak oleh seorang agen Mossad, badan intelijen Israel, dan ditangkap di Italia, lalu dibawa ke Israel, dijatuhi hukuman dalam sebuah pengadilan tertutup. Vanunu dipenjarakan selama 18 tahun di penjara, termasuk 11 tahun di sel terisolasi tertutup sendirian. Vanunu yakin bahwa ia tidak akan dihukum sedemikian berat apabila ia tetap bertahan dalam agamanya yang lama, yaitu Judaisme. Dalam keputusannya untuk melawan pemerintah Israel, Vanunu menunjukkan bagaimana kata-kata Tuhan Yesus itu diwujudkannya dalam hidupnya. Jadi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5 ayat 6 sampai 10. Jadi dengan nilai-nilai kerajaan sorga, kerajaan Allah yang dipegang oleh Vanunu menjadi orang asing di negerinya sendiri. Dia menjadi orang asing di negerinya sendiri. Ia malah seringkali dituduh sebagai pengkhianat bangsanya sendiri. Sejak dilepaskan dari penjara, Vanunu tinggal di katedral St. George di Yerusalem. Dia tetap menerima pengunjung-pengunjung dan pendukungnya, dan berulang kali melawan syarat pembebasannya dengan memberikan wawancara kepada wartawan-wartawan asing. Nah, jadi hidup sebagai orang asing, warga kerajaan surga. Anak-anak kabar baik, kita sebagai warga kerajaan surga, Filipi 3 ayat 20, kita menjadi orang asing di bumi ini karena kehendak bumi sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi hal ini ditulis lagi dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bukankah seringkali kita justru berusaha menyesuaikan diri dengan nilai-nilai di dunia ini supaya kita tidak dianggap manusia aneh? Di pihak lain ada orang Kristen yang menentang segalanya yang ada di dunia ini. Misalnya melarang orang Kristen itu membaca koran, nonton TV, film, bermain band, menggunakan kartu kredit. Di Amerika ada orang Kristen seperti itu. Mereka disebut orang Amis. Mereka hidup dengan cara hidup orang-orang pada abad ke-16. Mereka menganggap kehidupan modern seperti itu akan mengganggu dan memperlemah kebersamaan mereka. Pakaian mereka sederhana. Namun demikian, apakah menjadi orang Kristen itu berarti harus menolak segala-galanya, menolak modernitas, kemajuan teknologi, bahkan menolak kehadiran yang beragama lain? Nah, anak-anak kabar baik, mari kita lihat bagaimana kedalaman pembelajaran ini menurut TB Simatupang, seorang teolog awam Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai kepala staf ABRI dan Ketua Dewan Gereja Indonesia yang sekarang PGI, ya, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan dia juga Ketua Gereja-Gereja Asia dan Ketua Dewan Gereja Sedunia, mencetuskan gagasannya tentang bagaimana orang Kristen itu seharusnya hidup di dunia dengan kewarganegaraan ganda, dunia dan sorga. Simatupang mengatakan orang Kristen itu harus hidup dengan sikap positif, kritis, kreatif, dan realistis. Apa arti dan maksudnya ini? Orang Kristen itu harus berani berbeda pendapat dengan masyarakat di sekitarnya. Namun itu tidak berarti sekedar berbeda pendapat, sebab kita pun harus dapat bersikap positif apabila memang yang kita hadapi itu baik dan benar. Ibu ulang kembali arti dan maksud daripada TB Simatupang yang mengatakan bahwa kita itu harus hidup dengan sikap positif di sini apabila memang apa yang kita hadapi itu baik dan benar. Kalau positif, kita harus dapat bersikap kreatif dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Namun
kita juga harus realistis dalam arti menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kita. Ibu ulang kembali karena ini sangat penting. Jadi apa arti maksud di sini bagaimana kita hidup sebagai orang-orang Kristen yang memiliki warga kerajaan surga yang ganda? Di sini kita itu tidak sekedar berbeda pendapat, sebab kita pun harus bersikap positif apabila memang apa yang kita hadapi itu baik dan benar. Kita harus dapat bersikap kreatif dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, namun kita juga harus realistis dalam arti menyadari keterbatasan yang ada pada kita. Jadi hal ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh Reinhold Niebuhr, seorang teolog Amerika Serikat dalam doanya. Tuhan, berikan aku keteduhan hati untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah, dan hikmat untuk mengetahui perbedaan, menjalani kehidupan dari hari ke hari, menikmati satu saat pada setiap waktu. Nah, anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, doa ini Ibu akan lanjutkan dengan doanya ini. Niebuhr ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang harus kita lawan dan ubah. Namun sebaliknya ada pula yang tidak dapat kita ubah karena mungkin waktunya belum tiba, atau karena Allah justru ingin agar kita menerimanya. Bila kita mengetahui perbedaan antara keduanya, maka kita akan memperoleh kekuatan untuk melawan dan mengubah hal-hal yang dapat kita ubah. Karena kita yakin dan percaya bahwa Allah ada bersama kita. Namun sebaliknya, kita juga akan mampu di sini menerima dari bahkan menyambut perubahan itu di dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa Allah justru menginginkan hal itu terjadi. Nah, sulitnya kita seringkali tidak mempunyai hikmat yang cukup untuk mengetahui di mana perbedaannya. Jadi umat manusia berulang kali jatuh dalam kesalahan dalam mengenali perbedaan itu. Ketika Albert Einstein menemukan atom, Ibu ulang kembali ya, ketika Albert Einstein menemukan atom, penemu atom nanti harus tahu ya Albert Einstein, dunia bersuka cita karena sebuah pengetahuan baru berhasil ditemukan. Namun ketika pengetahuan itu digunakan untuk mengebom Hiroshima dan Nagasaki, dan jutaan yang tewas dan menderita, kita pun disadarkan bahwa ternyata pengetahuan itu dapat menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kita, kelangsungan umat manusia. Nah, ketika ditanya senjata apa yang akan digunakan manusia dalam Perang Dunia Ketiga, wow, batu dan kayu katanya, kan gitu ya. Jadi perbedaan pendapat seringkali menimbulkan konflik, dan konflik seringkali dinilai negatif dalam masyarakat kita. Akhirnya kelompok dapat terjebak dalam apa yang disebut groupthink. Ibu ulang kembali, perbedaan pendapat seringkali menimbulkan konflik. Apa-apa yang sudah Ibu ulangi itu sangat penting sekali sehingga kamu nanti dapat menjawab, merespon, memahami pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan setelah pembelajaran ini. Perbedaan pendapat seringkali menimbulkan konflik, dan konflik seringkali dinilai negatif dalam masyarakat kita. Akhirnya kelompok dapat terjebak dalam apa yang disebut groupthink. Groupthink ini adalah suatu keadaan yang terjadi ketika semua orang setuju begitu saja atas keputusan yang diambil pimpinan karena kemalasan berpikir atau keengganan untuk berbeda pendapat dengan pimpinan atau mayoritas rekan dalam kelompok. Ibu ulang kembali. Akhirnya perbedaan pendapat seringkali menimbulkan konflik, dan konflik seringkali dinilai negatif dalam masyarakat kita. Akhirnya kelompok dapat terjebak dalam groupthink. Groupthink itu adalah suatu keadaan yang terjadi ya ketika semua orang setuju begitu saja atas keputusan yang diambil pimpinan karena kemalasan berpikir atau keengganan untuk berbeda pendapat dengan pimpinan atau mayoritas rekan dalam kelompok. Jadi sebuah contoh tentang groupthink ini adalah yaitu kasus penyerangan Amerika Serikat terhadap Kuba di Teluk Babi. Saat penyusunan rencana penyerangan itu, semua pihak yakni bahwa Amerika Serikat pasti akan berhasil mengalahkan pemerintahan Fidel Castro karena pemberontak pelarian Kuba dilatih oleh CIA, Lembaga Intelijen Amerika. Ternyata para pelarian Kuba itu dipukul mundur dan Amerika Serikat mengalami kekalahan yang memalukan. Jadi anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, konflik ternyata ada manfaatnya. 5 manfaat yang harus kamu ketahui. 1, menunjukkan kebenaran orang untuk berbeda pendapat.
Ketika semua orang berpendapat sama dan tidak ada yang berani membantah, sebuah kelompok atau organisasi dapat terancam masuk dalam jalan yang keliru. Satu, menunjukkan kebenaran. Orang yang berbeda pendapat, ketika semua orang berbeda pendapat sama dan tidak ada yang berani membantah, sebuah kelompok atau organisasi dapat terancam masuk ke jalan yang keliru. Namun ketika orang berani berbeda pendapat, anak-anak ibu di sini kita lihat seperti yang dilakukan oleh Panunu, orang yang diingatkan akan bahaya-bahaya yang mungkin terjadi bila suatu keputusan tetap dilaksanakan. Konflik tidak selalu negatif. Lake Richard, seorang pakar dalam studi konflik, menyebutkan ada 5 manfaat konflik tadi: mendorong pemikiran baru, 1 ya. Kedua, membangkitkan pertanyaan. Ketiga, membangun hubungan. 4, membuka pikiran. 5, memecah kebuntuan. Ibu ulang kembali, 5 manfaat konflik. 1, mendorong pemikiran baru. 2, membangun hubungan. Ketiga, membangkitkan pertanyaan. Keempat, membuka pikiran. Kelima, memecah kebuntuan. Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk bersikap kritis, tidak perlu takut untuk berbeda pendapat. Gereja yang bergumul di dunia. Orang Kristen dalam hidupnya menghadapi berbagai tantangan di dunia. Hal ini ditulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 dan sampai 12. Kita diingatkan bahwa sebagai pendatang dan perantau kita harus menjauhkan diri dan keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, karena keinginan daging akan menjadi hidup kita menjadi dangkal dan hampa. Ibu ulang kembali karena ini penting. Kita diingatkan bahwa sebagai pendatang atau perantau harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, karena keinginan daging akan menjadikan hidup kita menjadi dangkal dan hampa.